Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan Andi Teknik dimanapun Anda berada. Malam ini saya akan coba memperbaiki TV Samsung Slim DNLE JR dengan kerusakan seperti ini. Ini sudah saya colokan, power sudah menyala, kemudian kita nyalakan. Oh, sepertinya tombolnya tidak berfungsi. Berfungsi. Nah, kelihatan gambarnya belang-belang seperti ini. Kita coba pindahkan pakai remote. Ini ya. Nah, seperti itu. Parah sekali, apalagi pada saat kondisi saat blue back. Lihat, biru, merah, hijau. Nah, seperti ini kerusakan dari mana? Kita coba perbaiki. Oke, untuk yang baru bergabung di channel ini jangan lupa kasih dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut kita bongkar covernya. Dan inilah tampilan setelah kita bongkar ya teman-teman. Kita fokuskan untuk masalah gambar seperti pelangi seperti tadi. Itu kita fokuskan pada di sini ada komponen PTC namanya. Juga ada coil degaussing ya, yang menuju ke lilitan yang melingkar di tabung ini. Ini namanya degaussing, coil degaussing. Nah, ini saya kurang tahu apa ya penjabarannya, tapi fungsinya untuk menjaga dari induksi medan magnet agar gambar tetap jernih seperti itu. Jadi kalau masalah pelangi itu biasanya disebabkan dari coil degaussing ini yang sudah rusak, atau bisa jadi PTC, komponen PTC ini yang sudah rusak seperti itu. Kemudian cara mengetahuinya gimana ya, kita cabut ini soketnya, kemudian kita ukur menggunakan multitester. Kalau coil degaussing ini ada tahanannya sekitar 15 ohm biasanya, berarti coil degaussing yang melingkar di tabung ini kondisinya oke. Tinggal kita cek PTC nya atau langsung ganti saja. Saya kurang tahu cara mengecek PTC, tapi kalau enggak coil degaussing nya ya berarti PTC seperti itu. Kita cabut soketnya, kemudian siapkan multitester, skala pengukuran tahanan, kemudian kita ukur. Terbaca 17 ohm, berarti ini saya anggap oke ya. Ini ada tahanannya, berarti belum putus atau belum short juga. Ini normal, masih oke. Kemudian tinggal kita cabut untuk komponen PTC nya yang kotak hitam ini. Terkadang di TV lain itu bisa bentuknya seperti kapasitor, tapi di situ ada teksnya PTC seperti itu. Oke, ini langsung kita ganti saja komponen yang kita curigai. Dan inilah komponen yang kita curigai. Terlihat sudah pecah di bagian bawahnya, terlihat ada retakan, kurang terlihat. Nah, di situ terlihat sudah retak. Nah, seperti ini. Nah, langsung kita carikan, bisa beli baru atau beli cabutan.
gitu. Biasanya bentuk lainnya seperti ini, kaki 2. Kita bisa modif kaki 2, bisa juga kita cari gantinya yang kaki 3. Terserah nemunya yang mana, tapi ini dua-duanya sudah rusak, kita cari gantinya dulu. Oke, kita ulangi lagi. Ini tadi yang aslinya yang sudah pecah, terlihat dari bodinya kanan kiri sudah gosong. Kemudian saya cabutkan di TV lain yang seperti ini, sama seperti ini. Oke, langsung kita pasang gantinya. Ini terlihat bodinya masih utuh. Langsung kita pasangkan. Oke, sambil kita pegang. Oke, untuk komponen PTC-nya sudah kita ganti, kemudian kita dapat mencobanya. Kita pasangkan lagi. Oke. Oke, sudah terpasang. Kemudian kita dapat mencobanya. Oke, kemudian langsung kita coba saja ya, teman-teman, apakah berhasil setelah mengganti komponen PTC. Karena biasanya masalah pelangi itu penyebabnya hanya dua itu. Kalau tidak coil degaussingnya, berarti komponen pendukungnya yaitu PTC. Nah, ternyata berhasil ya teman-teman ya. Seperti itulah menangani TV dengan kondisi pelangi, dengan catatan pelanginya itu bukan dari blok kerusakan blok vertikal ataupun yuk yang sudah gantian dan tidak sesuai. Apabila tadinya TV ini normal kemudian tiba-tiba pelangi cemong seperti itu, bisa langsung rekan-rekan ukur di cek di coil degaussingnya atau di PTC nya, dua komponen itu. Oke, semoga tips ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.